Untuk minimalisir upaya pencegahan sebelum terjadi, hal ini harus dilakukan dari wilayah akar rumput dengan melakukan penguatan pengetahuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi Sumbar. Dalam pekan ini menggelar bimbingan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Kegiatan digelar selama 3 hari di salah satu hotel di Bukit Tinggi yang diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pundukanduang, lembaga pemerhati anak dan organisasi masyarakat yang berasal dari Kabupaten Kota Solo, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan menghadirkan beberapa narasumber ahli di bidangnya masing-masing, di antaranya dari unsur pemerintah provinsi, Kanwil Kemenak, Polda Sumbar, dan tokoh adat. Penyelenggaraan BIMTEK terlaksana melalui anggaran DPA SKPD Dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang merupakan dana aspirasi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar Suwirpen Suib. Pembukaan dilaksanakan pada Senin siang yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar Suwirpen Suib, Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Rusmadeli, beserta dan sejumlah narasumber. Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak merupakan masalah global yang terkait hak asasi manusia dan ketimpangan gender. Permasalahan ini masih menjadi fenomena gunung es, yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang teridentifikasi belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Hal tersebut disebabkan sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan aib dan masalah domestik dalam keluarga yang tidak pantas diketahui orang lain. Sedangkan untuk kasus tindak pidana perdagangan orang, sebagian besar masyarakat belum memahami tentang TPPO, sehingga menganggap hal tersebut wajar dan tidak pantas dilaporkan, terutama jika pelaku merupakan keluarga sendiri, sehingga diselesaikan secara kekeluargaan. Mewakili sambutan Kepala Dinas diwakili Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Rusmadeli, menyampaikan yang melatar belakangi kegiatan ini karena masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Barat. Meski telah banyak program dan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, ternyata belum mampu menurunkan bahkan menghapuskan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu solusi dan upaya yang diharapkan adalah keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, secara bersama-sama melaksanakan dalam upaya perlindungan pencegahan terhadap perempuan dan anak. Dalam upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak didasari dan diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Di antaranya Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 Ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota telah menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2021 tentang urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang penjabaran pendapatan anggaran dan belanja daerah tahun 2023. Adapun latar belakang yang melatar belakangi kegiatan kita pada hari ini adalah karena tingginya kasus kekerasan di Provinsi Sumatera Barat. Kita menyadari bahwa telah banyak program dan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Ternyata program dan kebijakan tidak mampu untuk menurunkan bahkan menghapuskan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu solusi dan upaya yang kita harapkan adalah keterlibatan daripada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, sehingga kita menjadi bersama-sama dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana pada Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, khususnya pada perempuan dan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2021 tentang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terakhir, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor tempat pelaksanaan kegiatan kita rencanakan dari hari Senin 2023 yang bertempat di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Soeb. Dalam pemaparannya yakni peran pemerintah dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan mandat perlindungan anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk di dalamnya memenuhi hak-hak anak seperti yang tertuang pada Konvensi Hak Anak. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemda mengalokasikan anggaran pengawasan meliputi kegiatan pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, Peringatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau PPTPPO melalui gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO provinsi dan kabupaten kota. Peringatan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan UPTD PPA.
dan penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu faktor kekerasan yang disebabkan oleh perkawinan pada usia anak yang berpotensi sering terjadi perselisihan, pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi berujung KDRT dan perceraian. Ini kekerasan terhadap anak segala bidang banyak sekali, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan sosial, itu terjadi kepada anak kita. Karena ini ada tokoh, mungkin nanti berdiskusi, mungkin nenek mama dan Tuhan bisa mencarikan solusinya bagaimana ke depan tidak terjadi kekerasan terhadap anak ini. Kita cari apa sebabnya dulu. Kenapa terjadi kekerasan terhadap anak? Hari ini sudah luar biasa. Yang di perdagangan anak juga termasuk kekerasan. Anak-anak dibawa untuk meminta-minta di lampu merah, itu adalah kekerasan juga. Kekerasan seksual sekarang tidak di luar, malah dari keluarga sendiri, memalukan sendiri, dari mama, dari bapak. Terjadi juga kekerasan seks terhadap anak-anak. Mungkin karena ini ada tokoh, selain mungkin kita menerima berapa dari masukan dari menteri kita, mungkin dari tokoh-tokoh, bapak-bapak, nenek mama. Karena banyak sekali penyebabnya bisa terjadi, mungkin karena ketidaktahuan orang tuanya, pendidikan orang tuanya, lingkungannya, bisa saja terjadi kekerasan untuk anak-anak ini. Jadi rasanya tidak perlu di mengajari, mungkin minta diskusi, minta solusi kita dengan ini mama jadi. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian juga di pasal 28B ayat 2 berbunyi di Undang-Undang 45, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Ini sebagai bukti bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin anak Indonesia aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin mereka untuk berkembang dan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Karena di undang-undang, di perda kita juga berbunyi seperti itu. Anak-anak ini negara harus menyediakan, tapi karena keterbatasan baru keuangan, anggaran masih belum sempurna. Tetapi kalau tumbuh dari kita hari ini menyampaikan, nanti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan juga nanti berkewajiban nanti untuk mengajukan anggarannya ke DPRD. Hari ini mungkin karena keterbatasan dana, undang-undang mengamanatkan pada kita harus menyediakan fasilitasnya, harus menyediakan sarana prasarananya. Tetapi hari ini mungkin kadang-kadang kita beralasan anggaran yang belum ada. Jadi diskusi hari ini, pembicaraan hari ini sangat bermanfaat sekali nih Bu Kadit. Perlu sekali ke depannya kita carikan solusinya, bagaimana benar-benar anak-anak ini benar-benar kita bisa lindungi dari semua kekerasan. Supaya semuanya apa yang bisa kita bayarkan itu nanti adalah pendekatan hukum di belakangnya. Kalau sudah hukum yang bicara, mudah-mudahan kesadaran masyarakat kita nanti akan lebih meningkat. Kesadaran masyarakat kita untuk kekerasan ini bisa terhindar untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, kena acara kita setelah ini mungkin ada acara kita untuk kita. Besok mungkin materi banyak atau nanti malam ada Pak Zaidul Ikhlas ya kita hadir. Untuk itu Bapak dan Ibu, akhirnya dengan mengucapkan berlindung diri pada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat pada hari ini Senin 21 Agustus 2023 saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua,
dan semoga apa yang kita adakan ini ada baiknya untuk kita yang hadir, untuk masyarakat, untuk anak-anak, dan untuk perempuan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suirpen menambahkan dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, penting dilakukan kajian-kajian yang melibatkan nenek mama, bunda kandung, dan tokoh masyarakat. Dari contoh kasus yang terjadi selama ini, tindak kekerasan bahkan dilakukan dari orang-orang terdekat. Dengan harapan keterlibatan aktif dari pemangku adat dalam memantau tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, sehingga kedepannya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi lagi. Hari ini sudah sangat menyedihkan kekerasan terhadap anak, khususnya di Sumatera Barat. Kami dari tokoh-tokoh masyarakat Padang dan Solo hari ini semua sepakat bagaimana mengatasi untuk mengantisipasi jangan terjadi kekerasan untuk anak di Sumatera Barat dan sekaligus mencegah, dan selanjutnya kita juga berusaha untuk membina anak-anak kita yang kena kekerasan, mengembalikan mentalnya dan memfasilitasi. Itu adalah kewajiban dari pemerintah Sumatera Barat untuk anak-anak kita di Sumatera Barat. Dari ini tokoh masyarakat dan nenek mama, kita mengharapkan kepada nenek mama kita ini menyampaikan ke masyarakat, mensosialisasikannya bagaimana untuk menstop kekerasan terhadap anak dan perlindungan terhadap perempuan yang hari ini juga semakin marak kekerasan terhadap perempuan. Jadi ini adalah kewajiban kita bersama. Kita dari Sumatera Barat, tentu Sumatera Barat bisa keluar dari keadaan ini, tentu bisa mengembalikan nama baik Sumatera Barat. Kita di sini adat Basandi Sarak Basandi kita pula, kita kembalikan kejayaan Sumatera Barat. Tidak ada nama jelek untuk Sumatera Barat keluar nanti. Anak sebagai generasi muda merupakan aset utama bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara yang memegang peran penting untuk menjaga dan mewariskan cita-cita bangsa. Usai pembukaan BIMTEK dilanjutkan pada malam dengan menghadirkan tokoh akademisi dan juga merupakan Dewan Pakar Elkam Sumbar Zaitul Ikhlas. Dalam materinya menyampaikan tingginya angka kekerasan di Provinsi Sumatera Barat perlu disikapi bersama dengan menyusun langkah dan usaha yang sistematik, masif, dan strategis. Di antaranya mengoptimalkan potensi nilai-nilai kearifan lokal. Minangkabau sangat kental dengan adat istiadat dalam berperilaku, memiliki landasan dengan filsafah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Bicara tentang generasi, butuh persepsi bersama untuk memberikan perlindungan kepada anak agar bertumbuh dengan baik sebagai aset bangsa. Di Minang mengajarkan tentang perlindungan bukan hanya kepada manusia namun juga kepada alam. Melalui BIMTEK ini, Zaitul Ikhlas berharap kepada semuanya, baik pemerintah, masyarakat, dan nenek mama dapat berperan agar angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang. Dengan menghadirkan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tokoh agama, diharapkan mampu memberikan peran dan tanggung jawab di tengah keluarga, masyarakat, dan nagari. Jadi kalau kita bicara persoalan bangsa, kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, itu intinya adalah kita bicara masalah generasi. Karena generasi adalah pelanjut kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita bicara masalah generasi, itu memerlukan sebuah persepsi yang sama, bahwa generasi adalah aset bangsa. Ya? Generasi adalah amanah yang maha kuasa. Makanya dia perlu dirawat, dipelihara, ya, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masingnya. Untuk itu, generasi itu harus terjauh dari segala bentuk tindakan kekerasan apa saja, fisik, emosional, dan sebagainya, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Makanya Minang, ya, sebagai sebuah komite itu sangat mencela terhadap perbuatan tindakan kekerasan
kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan yang lainnya. Kenapa? Minang sebagai sebuah orang yang berada di budaya itu, pada intinya semua ajaran adat dan budaya Minang ini adalah melindungi, bukan saja manusia, alam pun dilindungi. Ya, makanya tepat sekali kalau Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Sumatera Barat mengangkat acara ini karena tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak Sumatera Barat itu angkanya semakin naik. Harus cari solusinya. Berarti diantaranya kenapa? Masih ada pihak-pihak termasuk orang tua yang belum punya pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana merawat dan membina anak sebagai aset bangsa itu, aset keluarga. Nah, kalau anak terancam kehidupannya, tidak mungkin kita harapkan generasi ke depan. Apalagi kita sekarang Sumatera Barat sedang mempersiapkan generasi emas Sumatera Barat ya sebagai bonus demokrasi ke depan. Dari sisi adat nih Pak, apa peran dari seluruh peran, bukan saja peran orang tua, di mana ada peran nenek mama, ya nenek mama itu kalau pakai adalah tugas pokok nenek mama kalau paku kecang balimbiang tampurung lenggang-lenggang anak dipangku itu betul-betul dibina secara utuh, kemenakan dibimbing, diayomi bagaimana dia bisa tumbuh dan kemana, dan orang kampung pun dipertengkangkan sampai kepada adat dan sebagainya. Jadi nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau sebenarnya syarat dengan perlindungan anak ya sebagai suatu generasi yang tumbuh dan berkembang. Musim tahun ulah dek sarak rang pangad lama rayuan rang pangadua cabuhlah balai di buetnya mago baltuka gadang juran ketek nan gadang mayo pulo cagek di manu palatakan disapuh-sapuh barang perak dipakai loyang bacolok ameh bepadu barang jangkan manangi nasib si jari mani menanga bingung orang di dunia menumpah arwah dalam kubur matuk maniang. Dari data Simfoni PPA Januari hingga dengan Desember 2022 tercatat 795 kasus kekerasan yang terdiri dari 228 kekerasan terhadap perempuan dan 567 kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban 848 orang. Dengan rincian 231 perempuan dan 617 anak. Dari 567 kasus kekerasan terhadap anak terdapat jumlah anak korban kekerasan seksual sebanyak 344 korban. Paling banyak kekerasan fisik 125 korban, kekerasan psikis 103 korban, eksploitasi 4 korban, trafficking 2 korban, penelantaran 31 korban dan lainnya sebanyak 53 korban. Data tersebut hanya kasus yang terlaporkan dan masih banyak lagi kasus yang tidak terlaporkan. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak, seperti pengembangan kabupaten kota layak anak, sekolah ramah anak, pembentukan forum anak di tingkat provinsi dan kabupaten kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-kampanye gerakan perlindungan anak, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, gerakan nasional anti kekerasan terhadap anak. Selain program tersebut, di berbagai kabupaten kota juga telah banyak upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati anak maupun lembaga masyarakat di wilayah masing-masing. Akan tetapi berbagai program tersebut belum mampu membendung kejadian-kejadian baru kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum banyak menekankan pada pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara bersama-sama. Kedepan yang harus dilakukan adalah mengembangkan sebuah model perlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan anak yang terpadu dan berbasis masyarakat melalui PATBM.
orang pilihan dan orang terpercaya. Tanpa orang pilihan, nggak mungkin. Bayangkan dari sekian kabupaten kota, hanya mama-mama dan ibu-ibu lah yang diajak oleh Pak. Nah, itu kan luar biasa pilihan. Hah? 3 rapi jari yang dalam karung atau mungkin ribuan, nah 50 kan, kon ayah lagu gak pihak mana, ayah lagu itu pernah juga tentang tindakan kekerasan karena harus bangun persepsi. Sejauh apakah awak di Minang yang oleh orang lain, suku lain dianggap sesuatu suku yang sangat istimewa, lapah bana anak tusia. Begitu salah paham kita, mendudukkan posisi anak, habis generasi. Salah satu upaya untuk menekan kasus kekerasan pada perempuan adalah dengan mewujudkan Desa Nagari Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan, pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan. Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, terlindungi dari nyaman bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedianya sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak. Selain itu, DRPPA diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender serta meningkatkan peran aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peran dari masyarakat juga sangat penting. Upaya pencegahan kasus kekerasan dapat dimulai dari keluarga dengan membangun komunikasi antar anggota keluarga dengan penguatan pada agama. Upaya harus dibangun sejak dari dalam keluarga agar keluarga lebih bisa memahami kondisi yang ada. Setelah dari keluarga, peran lingkungan juga sangat dibutuhkan. Apabila terjadi kasus kekerasan, dapat membuat laporan melalui RT, RW, Satgas maupun website UPTD PPA Provinsi dan Kabupaten Kota. Karena tidak semua korban kekerasan baik perempuan maupun anak melaporkan kasus kekerasan ke ranah hukum. Maka dari itu, UPTD PPPA Provinsi Sumbar akan melakukan pendampingan kepada korban kekerasan, baik pendampingan secara psikis maupun fisik. Itulah inti dari kegiatan kita hari ini. Kita ingin menyentuh wilayah akar rumput, terutama tokoh-tokoh. Kita ingin mengingatkan kembali bahwa kita punya satu potensi dan nilai yang luar biasa di Provinsi Sumatera Barat, yaitu adat Basandi Sarak Basandi kita pula. Makanya kita menghadirkan narasumber juga dari tokoh adat. Di samping itu, persoalan yang terjadi di Sumatera Barat sekarang ini adalah tingginya kasus perkawinan pada anak, usia anak, kemudian tingginya perceraian. Malah kita menyadari perceraian yang paling tinggi itu adalah cerai gugat. Artinya memang persoalan-persoalan yang menyentuh ke wilayah keluarga, ketahanan keluarga, ini sudah boleh kita katakan banyak yang rapuh. Maka tugas kita menyadari pentingnya meningkatkan kembali ketahanan keluarga, mengingatkan kembali keluarga akan 8 fungsi keluarga. Karena kita menyadari kalau ketahanan keluarga itu rapuh, itu menjadi mudah peluang untuk terjadinya sebuah kekerasan. Itu pintu masuk untuk terjadinya sebuah kekerasan.
Kita juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Agama karena kita menyadari bahwa perkawinan usia dini, kemudian dispensasi pernikahan khususnya untuk Sumatera Barat itu sangat tinggi sekali angkanya. Ini perlu kita bergandengan tangan dan bergerak bersama. Di samping itu juga kita menghadirkan narasumber Polda, UPPA Polda. Nah, kita menyadari penegakan hukum kita juga masih perlu kita cermati, perlu kita optimalkan karena penegakan hukum terutama terhadap pelaku itu sudah dinyatakan dengan Undang-Undang 12 tahun 2022 tidak ada restoratif justice terhadap pelaku kekerasan seksual. Ini perlu kita sentuh juga sampai kepada wilayah akar rumput. Sehingga penegakan hukum juga menjadi salah satu PR kita ke depan sehingga pelaku-pelaku ini bisa menjadi efek jerah juga. Kasus-kasus kekerasan kita harapkan bisa berkurang. Pertemuan ini kita gagas selama 3 hari, itu maknanya sangat luar biasa. Kita ingin mengembangkan jejaring koordinasi perpanjangan tangan dinas bahwa kita di dinas dan khususnya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu bantuan daripada beliau-beliau ini, tokoh masyarakat. Malah kita ingin mengajak beliau nanti akan mewujudkan salah satu program yang paling unggulan menyikapi 5 program Presiden kita Pak Jokowi, yaitu adalah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kita berharap setelah selesai kegiatan ini, para bapak-bapak kita ini punya pemikiran untuk bisa mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Intinya Bapak Ibu, kita berharap bahwa penurunan kasus kekerasan tidak bisa kita bergerak sendiri. Kita harus bergerak bersama, kita harus sentuh semua lini, kita harus sentuh sampai ke wilayah akar rumput. Sehingga satu komitmen kita bahwa kasus kekerasan harus kita hentikan, kasus kekerasan harus kita kurangkan, dan kita harus bergerak untuk mencapai zero terhadap kasus-kasus kekerasan baik di provinsi maupun di daerah. Terakhir mungkin yang kita pesankan adalah bahwa untuk penanganan kasus kekerasan kita sudah punya yang namanya UPTD PPA. UPTD PPA sejatinya adalah IGD-nya daripada kasus kekerasan. Kita berharap kepada masyarakat untuk menjadi 2P, pelopor dan pelapor terhadap kasus kekerasan. Kalau pelopor kita sudah sampaikan tadi bagaimana kita bisa berperan secara aktif terhadap kasus-kasus terhadap upaya pencegahan terhadap kekerasan ini. Tetapi kalau sebagai pelapor, ini yang kita harapkan kesadaran masyarakat. Masyarakat kita harapkan punya kesadaran yang tinggi untuk melaporkan kasus kekerasan. Caranya juga mudah, cukup dengan mengunjungi website internet ceria atau cukup dengan mengunjungi hotline UPTD PPA. Di situ akan bisa kita sampaikan apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi kasus-kasus kekerasan yang ada di daerah. Hotline UPTD PPA kita itu untuk kasus kekerasan bukanya 24 jam. Karena kita menyadari bahwa pelaporan itu tidak mengenal waktu. Masyarakat kita bisa memanfaatkan untuk itu. Terakhir kita harapkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan juga bisa memutus terjadinya kekerasan itu. Karena ingat, seseorang yang kini hari ini menjadi pelaku, besok dia akan melahirkan korban. Tentu korban nanti kalau kita tidak tangani, psikologisnya kita tidak sembuhkan, kemudian kita tidak dampingi, akan berdampak korban itu akan menjadi seorang pelaku pula. Korban melahirkan pelaku, pelaku melahirkan korban, kasus kekerasan itu akan kita putus kalau pelayanan UPTD kita tidak maksimalkan. Itulah harapan kami dari Dinas P3A P2KB Provinsi Sumatera Barat. Mari kita bersama-sama di dalam hal memutus rantai kekerasan dan meningkatkan upaya pencegahan terhadap kasus-kasus dan terhadap terjadinya kekerasan di Provinsi Sumatera Barat. Kabit Perlindungan Hak Perempuan dan Anak berharap masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaporkan setiap kasus kekerasan. Karena seseorang yang sekarang ini menjadi pelaku akan melahirkan korban. Yang dikhawatirkan jika korban tidak ditangani dengan baik, dengan memberikan pendampingan dan penyembuhan psikis, maka nantinya korban bisa juga menjadi pelaku. Korban melahirkan pelaku, pelaku melahirkan korban. Maka tindak kekerasan akan susah terputus apabila layanan UPTD tidak berjalan maksimal. Untuk itu Dinas P3A P2KB Provinsi Sumatera Barat menghimbau masyarakat bersama-sama untuk meningkatkan langkah dan upaya dalam memutus rantai kekerasan di Provinsi Sumatera Barat.